Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di YouTube channel saya. Dan pada kali ini kita akan membahas chapter 2 Metal Forming Process yang dari G sampai L, yang dimana dengan dosen pengampu Profesor Dr. Djoporda Gede Tirta Nindya STMT. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fatwa Sibuan dengan NIM 210553164 dengan mata kuliah proses produksi 1. Nah, langsung saja kita masuk ke yang J, High Energy Red Forming Method. Lalu ada J1, Explosive Forming. Proses Explosive Forming sendiri menggunakan bahan peledak untuk membentuk lembaran logam pada rongga cetakan. Nah, dimana bisa kita lihat di sini. Di sini ada moldnya atau cetakannya. Lalu di sini ada penjalapannya, ada materialnya. Di sini ada bahan peledaknya, dan di sini ada cairan atau fluidanya. Nah, bisa kita lihat yang kedua ini dimana peledak tadi diledakkan dan akan menghasilkan gelombang kejut serta menghasilkan tekanan yang dapat mendorong material ini. Nah, setelah itu materialnya akan membentuk seperti moldnya dan juga menghasilkan percikan akibat ledakan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada video di berikutnya. Explosive forming is a metalworking process that uses energy from an explosive to form a metal in the shape of a mold. The sheet is placed on top of the mold and the air beneath the sheet is evacuated. This is done to prevent the air from stopping the metal sheet from being pressed into the mold once the explosion is triggered. Next, the tank is filled with water to maximize the effect of the shock and pressure. Finally, an explosive is placed above the metal. When the explosive is triggered, it creates a shock and pressure wave. Dan diledakkan sehingga dia menghasilkan gelombang kecil. The pressure wave hits the metal sheet and then forces it into the shape of the mold. Serta menghasilkan percikan akibat ledakan tadi. Nah, maka akan terbentuk material yang seperti cetakannya. Oke lah, kita masuk ke yang kedua, combustible gas forming. Ini merupakan proses pembentukan hidrogen, metana atau gas alam dicampur dengan udara, oksigen atau ozon, yang dimana ketika dinyalakan akan memberikan gelombang tekanan yang membentuk benda kerja. Nah, bisa kita lihat di sini, dimana di sini ada cetakannya, di sini ada exhaustnya untuk mengeluarkan udara dari cetakan ini. Ada elektrikalnya, di sini ada oksigennya, dan disinilah tempat combustible gasnya yang akan dimasukkan ke dalam cetakan ini. Di sini ada vakumnya juga yang akan mengeluarkan udara dari sini. Dan di sini ada material yang akan dibentuk atau diforming. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang J3, electromagnetic forming. Electromagnetic forming atau pembentukan elektromagnetik adalah proses di mana lembaran logam itu dideformasi oleh gaya mekanik medan elektromagnetik yang diinduksi dalam benda kerja oleh kumparan berenergi. Nah, di mana bisa kita lihat di sini ada cetakannya. Nah, di sini tadi yang disebutkan adalah kumparan energi. Nah, lalu ini hasil dari proses elektromagnetic forming tadi. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, bisa kita lihat di sini proses metal forming. Nah, di sini ada benda yang akan dicetak untuk diforming, lalu dimasukkan ke dalam mesin elektromagnetik. Nah, setelah tadi diberikan elektromagnetik, maka ini hasil dari forming.
Nah, selanjutnya kita masuk ke yang J4, spark discharge forming. Merupakan proses pembentukan material dengan menggunakan energi listrik yang digunakan di bank kapasitor untuk membuat gelombang kejut. Nah, bisa kita lihat pada PDM die sinker adalah proses permesinan non-konvensional, di mana pemakanan pada benda kerja dilakukan oleh loncatan bunga api antara kedua elektroda yang terjadi dalam cairan elektrik akibat adanya tegangan listrik. Prinsip kerjanya adalah menghubungkan kedua elektroda dengan sumber arus searah. Pada saat jarak celah antara kedua elektroda mencapai jarak kritikal, akan muncul percikan api. Percikan api tersebut menghasilkan banyak kawah kecil. Proses percikan api ini terjadi berulang-ulang, sehingga kawah kecil tersebut terakumulasi sampai memotong benda kerja. Menghasilkan hasil yang diinginkan. Percikan api dihasilkan saat jarak antar kedua elektroda mencapai jarak kritikal. Percikan tersebut mengerosi benda kerja dan serpihannya terbuang saat elektroda tool ke atas. Bisa lihat di sini ada menghasilkan gelombang kejut. Proses erosi tersebut menjadi semakin dalam sesuai dengan posisi elektroda tool. Bentuk penampang lubang pada benda kerja sama seperti bentuk penampang pada elektroda tool, ditambah jarak celah kritikalnya, sehingga untuk membentuk potongan tertentu pada benda kerja. Next kita masuk ke J5, electrohydraulic forming. Electrohydraulic forming ini merupakan proses yang menggunakan gelombang kejut untuk mengubah bentuk benda kerja sesuai rongga cetakan yang dihasilkan dari pelepasan energi listrik antara dua elektroda yang terendam dalam cairan transmisi atau air. Nah, di sini kita lihat
Nah, untuk lebih jelas lagi bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada mesinnya. Nah, bisa kita lihat mesin tersebut akan memberikan dalam beberapa menit akan menghasilkan sebuah material yang diinginkan. Materialnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang J6, Pneumatic Mechanical Forming. Untuk lebih jelasnya kita lihat atau kita simak pada video berikut ini. Nah, di sini kita lihat ada material yang dimana akan dibentuk oleh mesin-mesin ini atau dicetak. Dan bisa kita lihat pada proses seperti ini, lalu akan keluar dari sini. Nah, ini prosesnya lebih dekat lagi. Nah, akan menghasilkan bentuk yang seperti ini. Oke, selanjutnya ada J7, Pen Forming. Pen forming adalah proses pembentukan pada lembaran logam tipis yang menghasilkan lenturan dengan menembakkan bola-bola kecil pada salah satu sisi permukaan lembaran. Bola-bola kecilnya ini yang ditembakkan berjumlah banyak. Bisa kita lihat di sini ada nozzle untuk bola-bolanya, lalu di sini ada bola-bola yang ditembakkan tadi dan lembar benda kerjanya, yang dimana di sini logamnya itu tipis dan akan diberikan bola yang ditembakkan dengan permukaan banyak. Nah, untuk lebih lanjut bisa kita lihat pada proses berikut ini. Source de déo. Attention pour le décompte final. Allumage UAV, décollage. Whether we're beam-forming tank segments for space launchers, or reshaping fuselage shells and structural components for a range of Airbus aircraft, we at KSA passionately believe in technological innovation. We're committed to meeting your manufacturing needs with our unique automated beam-forming solutions. Decades of experience and an in-depth knowledge of material flow enable us to develop a customized beam forming recipe for each individual part. Once the component has been loaded and the appropriate software selected, all the operator needs to do is click on the start button. The frozen, closed-loop process then runs without any manual intervention whatsoever. Parts of almost any geometry can be beam-formed, from cylindrical and conical panels to spherical and elliptical shapes. Even components with orthogonal grids can be successfully beam-formed. Automated reshaping of components outside their tolerance range is a further application of our flexible technology. These include laser beam welded fuselage shells and a range of beams, ribs, frames, and spars for various Airbus aircraft. The machine is programmed to take account of complex features such as thickened edges, stringers, pockets, and cutouts, while computer-aided evaluation enables it to make appropriate adjustments automatically. Accurate finishing to meet the stringent demands of today's aerospace industry is essential in today's competitive manufacturing environment. KSA's high-precision technology does a perfect job here. Not only does it finish to extremely low tolerances, it also generates the required compliance documentation for each individual component.
making it ideal for series production. Over the past decades, we've peen-formed and reshaped thousands of parts for rockets and aircraft at KSA in this way. Quick, precise, reliable, and cost-efficient, our repeatable process makes excellent use of energy and material resources. Itu bisa lebih efisien dari proses forming lainnya. What better way to address your peening needs for the 21st century? KSA, a benchmark in automated peen forming solutions. Oke, kita masuk ke yang ke-strengthening. Lalu yang pertama kelas 1 ada manual strengthening. Manual strengthening ini merupakan proses pelurusan material yang diperlukan karena material tersebut sebelumnya telah mengalami deformasi, yang dimana di sini dia masih menggunakan bantuan tangan manusia. Nah, untuk mengoperasikan alat ini itu masih menggunakan tangan manusia, makanya disebut manual strengthening. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada video berikut ini. Di sini ada mesin untuk pelurusannya atau alatnya. Mana di sini ada materialnya. Nah, material tersebut akan dimasukkan dari sini dan ditarik melewati roller ini yang akan membuat material tersebut menjadi lurus kembali. Bisa kita lihat dia ditarik agar lurus kembali. Setelah itu dipotong sesuai dengan ukurannya. Dan material tersebut akan kembali lurus yang sebelumnya bengkok seperti ini. Oke, selanjutnya ada kedua, press strengthening. Press strengthening ini merupakan proses meluruskan material yang telah mengalami deformasi dengan menggunakan tekanan hidrolik yang dapat membuat material itu kembali ke bentuk semula. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada video. Di sini ada material dan di sini dia diberikan press atau diberikan tekanan hidrolik. Selanjutnya kita masuk ke parallel roll strengthening. Merupakan proses meluruskan material dengan melewatkan material tersebut pada roll paralel yang menekuknya secara terbalik dan secara bertahap. Nah, bisa kita lihat di sini ada roll-rollnya yang bentuknya itu paralel dan bertahap. Atau ini prosesnya harus melewati semua roll ini, yang dimana di sini awalnya sebuah material itu bengkok, dan pada di akhir roll ini materialnya keluar sudah dalam bentuk yang lurus, yang dimana prosesnya itu secara bertahap melalui roll paralel ini. Lalu selanjutnya ada keempat, rotary strengthening. Rotary strengthening ini merupakan proses untuk meluruskan batang atau batang bundar dengan menggunakan 2 atau lebih roll, yang dimana tegangan tekan dan tegangan tarik yang meluruskan material tersebut, atau dengan menggunakan tegangan tekan dan tegangan tarik. Bisa kita lihat pada video berikutnya. Nah, di sini ada sebuah rollnya
Selanjutnya kita masuk ke K5, epicyclic straightening. Epicyclic straightening ini merupakan proses untuk meluruskan gandar poros berbentuk tabung, balok, atau bagian-bagian lainnya yang menggunakan penempaan simetris. Nah, bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di mana di sini ada sebuah tabung yang akan diluruskan. Bisa kita lihat dia menggunakan penempaan tabung ini tadi. Nah, akan diberikan penempaan atau tekanan. Tabungnya atau batangnya. Dia akan diberikan tempat, akan menjadi bentuk tabung yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke K6 atau stretch straightening. Stretch straightening ini merupakan proses straightening, proses pelurusan pada material yang menggunakan proses material dicengkram dan diregangkan, sesuai namanya itu stretch atau diregangkan. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada video berikut ini. Ini ada materialnya. Materialnya itu ditarik atau diregangkan terlebih dahulu untuk dilakukan proses pelurusan, itu proses straightening. Kita bisa lihat di sini materialnya ditarik sampai ditahan di sini dan ditarik oleh mesin yang sebelah sini. Nah, setelah ditarik, dia akan diregangkan lagi atau dikembalikan lagi ke bentuk semulanya karena
Oke, selanjutnya kita masuk ke yang L, powder forming process. Kita masuk ke yang L1, powder metallurgy process, yang dimana merupakan proses pembentukan logam menggunakan bahan berupa serbuk besi yang dilakukan dengan menekan dan memadatkan serbuk logam mendekati bentuk dari komponen akhir. Nah, di sini kita lihat di sini ada serbuk logamnya atau bubuk logamnya, yang dimana bubuk logam ini dicampur terlebih dahulu, selanjutnya di compacting. Nah, lalu setelah itu di sintering dan akan menghasilkan produk yang seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat atau kita simak pada video berikut ini. Nah, di sini serbuknya dimasukkan, serbuk logam tadi telah di-mixing. Nah, akan dimasukkan ke dalam cetakan dan dilakukan penekanan dan mempreskan untuk menghasilkan bentuk yang seperti itu. Nah, proses selanjutnya akan seperti itu. Nah, ini adalah material yang dihasilkan dari prosesnya. Selanjutnya di sini ada bagaimana bubuk logam tadi dibuat atau metal powder atau manufaktur, merupakan proses pembentukan serbuk logam yang bisa kita simak pada video berikut. Nah, di sini ada mesinnya yang akan membentuk serbuk logamnya. Di sini ada campuran-campurannya, yang dimana tiga bahan tersebut tadi dicampurkan pada mesin ini atau mesin mixing. Kita lihat dimasukkan campuran-campuran bahannya. Lalu setelah itu diproses oleh mesin. Di sini tempat keluar dari proses tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini adalah hasil dari proses tersebut. Kita bisa lihat di sini bagaimana itu tadi dihasilkan atau dicairkan dan akan keluar bentuk cairan seperti ini, yang dimana nanti akan dipadatkan. Nah, dipadatkan sehingga akan menghasilkan bentuk logam yang seperti ini. Nah, dia serbuk logamnya. Selanjutnya ada power blending and mixing, di mana merupakan proses pencampuran bubuk yang dimana untuk mendapatkan bubuk yang ideal, karena di dalam bubuk yang ideal itu mengandung campuran bubuk dari logam atau
proses-proses dari mixingnya, yang dimana di sini ada berbentuk double cone, yang dimana ada di atasnya di bawah, maka dinamakan double cone. Lalu di sini ada B berbentuk B, di sini ada drum, dan di sini ada berbentuk kubikal atau berbentuk kubik. Nah, selanjutnya ada pressing atau compacting. Bisa kita simak pada video berikut ini. Nah, dimana di sini ini adalah mesinnya. Nah, di sini akan diberikan proses atau press. Bisa kita lihat. Ini adalah mesinnya. Oke, next selanjutnya sintering. Sintering merupakan proses pemanasan material atau bahan dengan cara memanaskannya, tetapi tidak sampai melampaui titik melelehnya. Bisa kita simak pada video berikut ini.
selanjutnya ada powder metal forging, merupakan proses penempaan logam bubuk yang dimana materialnya dipanaskan sampai temperatur tempatnya. Bisa kita lihat di sini, ini sebelumnya telah dipanaskan terlebih dahulu. Setelah itu akan diberikan penempaan. Next kita masuk ke L2, electroforming. Electroforming ini merupakan teknik pelapisan logam pada substrat atau model benda dan logam dengan bantuan arus listrik, larutan elektrolit dan logam sebagai pelapisnya. Mana bisa kita lihat di sini ada fluidanya, di sini ada mineral, di sini ada elektroformnya, di sini ada nikelnya, dan di sini ada plus minus. Lalu ada electrolytic solution yang bisa kita simak pada video berikut ini.
selanjutnya kita masuk ke yang L3, Metal Injection Molding. Metal Injection Molding atau MEM adalah proses pengerjaan logam, di mana bubuk halus dari logam dicampur dengan ukuran tertentu dengan bahan pengikat yang biasa disebut feedstock untuk kemudian dicetak menggunakan mesin injeksi. Nah, bisa kita lihat di sini ada metal powder dan polymer binder yang akan dimixing lalu di granulation dan akan menjadi bentuk yang seperti ini. Setelah itu di injection lagi feedstock tadi dan akan menjadi sebuah part atau sebuah material. Simak video pada akan diinjeksi ke dalam cetakannya. Selain itu didinginkan terlebih panas. Jadi part yang diberikan atau material diberikan untuk proses selanjutnya. Oke, sekian pembahasan dari saya. Apabila dalam pembahasan tadi ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang telah menonton channel saya. Terima kasih.